Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah. Mau pindah rumah aja Ribet ya Pak. ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota. Pak, Mengenai anggaran itu Anggaran. keputusan dari Bapak Presiden dan Sekakmat. pemerintah sekarang. Mau nanya anggaran. itu yang akan Bapak dirikan? Enggak, itu baru dalam pemikiran. Ini kan saya mancing-mancing, Pak. Duduk berdua dengan Bu Mega ya, Pak. Akan ngobrol apa kira-kira, Pak? Tapi hubungannya baik-baik saja, Pak. Ya, teman-teman, kedatangan Najwa Shihab ke rumah Bapak Jokowi bukan untuk minta bansos ataupun nebeng sebagai ternak Mulyono, melainkan untuk mewawancarai Bapak Jokowi secara eksklusif. Dan videonya ini sudah tayang di akun channel Najwa Shihab. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum nonton videonya, silakan tonton ke channelnya. Tapi apabila teman-teman ingin nonton bareng di sini, boleh. Dalam sesi wawancara singkat ini, Pak Jokowi dihujani pertanyaan-pertanyaan tajam dari Najwa Shihab. Lalu apa saja sih yang mereka bahas di sini? Jadi yuk, tak usah banyak lama, kita simak videonya. Pak Jokowi memang sudah merasa betul-betul masuk masa pensiun atau masih ingin produktif, Pak? Ya kalau produktif apapun kita ingin, masa hidup harus kita isi dengan produktivitas yang semaksimal mungkin. Harus produktif, hidup itu harus produktif. Dan itu yang berusaha Bapak lakukan sekarang? Ya mungkin hal kecil-kecil tapi ingin saya lakukan. Kemarin itu kan sempat ramai ketika Bapak bertemu Pak Prabowo di resepsi pernikahan. Yang dibahas soal cawe-cawe. Karena kan ada tudingan, wah Presiden ke-7 nih masih ingin intervensi di pemerintahan saat ini. Sempat dibahas cawe-cawe juga dengan Pak Prabowo gitu, Pak? Enggak, itu guyonan, malah guyonannya adalah Pak Prabowo ingin cawe-cawe ke saya di Solo. Gitu. Guyonan. Enggak lah, kalau saya melihat kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini sangat baik, dan juga kemarin juga tercermin di kinerja approval rating di 80,9, artinya dukungan masyarakat sangat baik, dukungan parlemen juga dari DPR juga sangat besar. Saya kira beliau pemimpin kita saat ini sangat baik. Kalau angka dari Bapak berapa untuk 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo? Kalau survei kan sekitar 80%. Sangat baik. Tidak perlu angka, tapi sangat baik. Sangat baik. Saya kira kita lihat dari kebijakan baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, itu bagus, diterima rakyat. Saya melihat ini di tingkat rakyat, penerimaan di tingkat rakyat sangat bagus. Kemudian penghapusan hutang UMKM itu juga sangat bagus. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lainnya saya kira diterima masyarakat sangat baik, sehingga approval ratingnya di 80,9. Bapak sering memberi masukan ke Pak Prabowo? Enggak. Saya kan di Solo. Kalau ketemu ya berbicara ringan-ringan saja, enggak. Bapak menghindar disebut cawe-cawe atau karena memang Bapak merasa? Enggak, tidak baiklah saya kira nanti dikatakan intervensi atau dikatakan cawe-cawe. Saya kira dia pemimpin kita saat ini yang sangat baik. Karena kan orang menganalisanya Pak, karena menteri-menteri datang ke sini duduk di meja ini, kemudian ada yang bertanya itu silaturahmi biasa apa silaturahmi politik ya? Ya silaturahmi biasa, ada yang kangen karena belum pernah ke rumah, karena juga udah 3 bulan nggak ketemu, ya ingin mengabarkan. Tapi tidak ada pembicaraan politik biasanya? Tidak. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Najwa Shihab ini benar-benar menjebak ya. Tapi ya seperti yang sudah kita tahu, Bapak Jokowi ini selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan mau dari
wartawan ya, awak media gitu kan selalu ditanggapi dengan bijak gitu kan. Padahal kan sebelumnya ini Bapak Jokowi ketika purna tugas kan melakukan pidato terakhir ya, mempersilahkan semua para mantan-mantan menterinya gitu ya, pokoknya ya politisi-politisi untuk singgah ke rumahnya gitu, apabila ingin main-main gitu kan. Sebenarnya kan dulu sudah disampaikan sama Pak Jokowi dan inilah sekarang gitu kan, banyak politisi-politisi yang mampir ke rumahnya Bapak Jokowi hanya sekedar untuk melepas kangen gitu kan. Betul, enggak ada. Betul, enggak ada. Kalau Mas Gibran gimana Pak? Bapak memberi masukan juga ke Mas Gibran? Banajwa. Enggak pernah. Mas Gibrannya juga tidak pernah meminta masukan? Sama sekali. Pertanyaannya ini Itu loh, tipikal menjebak sekali. Mas Wapres kan seperti itu. Menilai kinerjanya juga sangat baik, seperti Pak Jokowi melihat Pak Prabowo yang baik. Ya, itu masyarakat yang menilai. Yang menilai. Bapak nggak enak menilai karena anak sendiri. Masyarakat yang menilai. Tapi nasihat yang Bapak kerap berikan ke Mas Gibran, ada nggak Pak? Dari pengalaman Bapak menjadi orang nomor 1 dan melihat orang nomor 2. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, udah. Apa tuh? Itu aja. Ojo kemajon. Jadi maksudnya harus ya karena jangan melebihi, ya, jangan berlebih-lebihan. Iya, karena secara konstitusi memang wakil presiden itu adalah mendampingi presiden atau membantu presiden apabila diminta. Ya itu udah. Jadi jangan menonjolkan diri gitu ya Pak. Belakangan ini kan ada suara-suara adili Jokowi. Muncul di tembok-tembok, kemudian ada demo di beberapa kota. Kemarin ada konvoi juga di Solo. Suaranya seperti itu, adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa. Wow. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu bisa. Saya kira ini negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja lah kalau saya menanggapinya. Bapak tidak terlalu memikirkan itu? Enggak. Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan, masih ada yang belum move on, sehingga berusaha untuk mendowngrade. Ya, kalau saya biasa. Pak, saya harus tanya soal IKN, Pak. Karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan saat ini tentunya akan berdampak pada pembangunan infrastruktur termasuk IKN. PNS juga yang rencananya pindah ke IKN ditunda. Apakah Bapak khawatir proyek IKN ini akan mangkrak, Pak? Enggak. Sekali lagi ya, di IKN ini adalah rencana lama. Rencana lama dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kemudian kita eksekusi. Dan memang kalau kita melihat secara makroekonomi, PDB ekonomi kita itu 58% itu berputar di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. Tapi 58% PDB ekonomi itu berputar di Pulau Jawa. Yang kedua, 56% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Sehingga magnetnya itu semuanya ada di Jawa. Dan saya kira daya dukung Pulau Jawa kalau kita terus-teruskan tidak akan mampu. Dengar tuh. Karena semua magnetnya akan ketarik ke sini. Yang pertama. Yang kedua, memang kita ingin merancang sebuah ibu kota politik di luar Jakarta. Kalau di Amerika ada New York, ada Washington DC, di mana Australia, ada Sydney, ada Canberra. Kenapa kita tidak merancang itu? Bahwa sekarang terlihat tidak berjalan sesuai dengan target, karena ada banyak target-target yang tidak terlampaui.
Itu pertanyaannya. Bapak tidak melihat ini potensi mangkraknya besar? Oh, enggak. Sekali lagi, IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah. Mau pindah rumah aja Ribet ya Pak. ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota. Yes. Jadi kesiapannya kan memang harus betul-betul sempurna betul baru pindah. Misalnya ASN kita mau kita pindah, sekolah anaknya siap belum? Kalau sakit, rumah sakitnya siap sudah beroperasi belum? Kan semuanya harus dihitung. Kalau ingin belanja, pasarnya siap belum? Supermarketnya ada atau tidak? Kan semuanya harus disiapkan semuanya, tidak semudah itu. Jadi Bapak memahami kalau memang sekarang targetnya banyak penyesuaian termasuk karena efisiensi anggaran yang dilakukan sekali lagi, ini pindah ibu kota. Pak dulu sempat bilang akan terus mengawal IKN walaupun sudah tidak lagi menjabat presiden. Itu yang akan Bapak lakukan sekarang? Ya bukan mengawal ya, mengingatkan bahwa IKN ini sudah ada undang-undangnya, sudah disetujui oleh 93% fraksi yang ada di DPR. Saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Pak, mengenai anggaran itu keputusan dari Bapak Presiden dan pemerintah sekarang. Mau nanya anggaran. Pak, pengalaman kemarin di Pilkada itu membuat Bapak ingin untuk masuk lagi partai politik atau justru membuat Bapak merasa sudahlah tidak perlu lagi terlibat politik elektoral? Enggak lah, kalau produktif, hidup itu harus produktif, tapi untuk berpolitik lagi, saya harus berhitung panjang. PAN mengajak, Golkar berharap, Gerindra menyebut, Bapak ada ketertarikan untuk menerima? Belum berpikir ke arah sana. Belum berpikir ke arah sana. Atau ketika Bapak bilang partai perseorangan, itu maksudnya Bapak partai perseorangan? Kan Bapak sempat waktu itu juga menjawab partai perseorangan. Ada ide partai politik gaya baru mungkin dari nantilah Jokowi baru dimatangkan. Jadi kita masih bisa menunggu ya Pak? Baru dimatangkan. Ya keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Super TBK. Artinya? Ya dimiliki oleh seluruh anggota. Kalau yang sekarang dimiliki segelintir orang, Pak? Saya nggak ingin berbicara mengenai itu. Super TBK kan berarti terbuka. Semua orang berhak untuk merasa atau paling tidak punya kepemilikan terhadap partai politik. Itu partai politik yang ideal menurut Bapak? Idealnya seperti itu. Partai politik yang ideal memang seperti itu. Ke depan saya kira seperti itu. Itu yang akan Bapak dirikan? Enggak, itu baru dalam pemikiran. Ini kan saya mancing-mancing, Pak. Pak, ada undangan ke HUT Partai Gerindra minggu depan. Yang diundang Bapak dan katanya semua ketua partai diundang, berarti kemungkinan Bu Mega juga akan diundang. Bagus. Iya. Ini bagus ya. Semua Bapak akan hadir, Pak? Insya Allah, apabila diundang, saya pasti hadir. Kalau Bu Mega juga hadir, itu akan jadi pertemuan pertama Bapak dengan Bu Mega setelah sekian lama ya Pak? Iya, sangat bagus. Kapan Pak terakhir ngobrol dengan Bu Mega? Kapan ya? Ya sebelum Pilpres. Sebelum Pilpres terakhir bicara. Jadi menarik untuk lihat kalau nanti Bapak duduk berdua dengan Bu Mega ya Pak. Akan ngobrol apa kira-kira Pak? Tapi hubungannya baik-baik saja Pak? Baik-baik saja. Pak Jokowi cuma ngakak-ngakak. Bapak kalau udah senyum-senyum gini.
Nah, itulah teman-teman wawancara singkat Najwa Shihab bersama Bapak Jokowi, dan di sini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Najwa Shihab yang menurut saya sangat menjebak ya pertanyaannya. Tetapi seperti biasa, apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi tidak lebih tidak kurang ya, menyampaikan apa yang perlu disampaikan dan tidak disampaikan apa yang tidak seharusnya disampaikan gitu. Ini adalah jawaban-jawaban dari Bapak Jokowi yang menurut saya luar biasa sekali. Dan di sini Najwa Shihab juga singgung statement Bapak Jokowi perihal partai perorangan. Kebayang nggak kalau Bapak Jokowi bikin partai ya? Apa nggak ketar-ketir itu mereka yang sekarang ini begitu membenci Bapak Jokowi? Nah, mungkin sekian teman-teman. Terima kasih sudah menyimak bareng. Kita nantikan saja perkembangannya, dan tentunya pertemuan Bapak Jokowi dan Ibu Mega yang tidak disengaja ya. Karena ini kan bukan pertemuan direncanakan gitu kan. Apabila terjadi pertemuan itu nanti di HUT Gerindra, kita akan sangat menantikan momen itu. Nah, mungkin sekian. Sampai jumpa lagi di next video.